Jadi di terowongan Casablanca itu mitosnya terkenal wanita berbaju merah. Wanitanya itu saya lebih sering mendengar itu kuntilanak berbaju merah. Welcome to Triom Channel. Omong. Selamat malam semuanya, kembali lagi di Triom Channel. Obrolan pulang kantor malam Jumat dengan Om Erno, Om Indra dan Om Ker. Jadi gimana Om Erno? Jadi ada kisah apa nih kita malam ini? Nah, berhubung malam Jumat, kita akan memberikan kisah-kisah yang berhubungan mungkin berbau-bau mistis. Om Ker tetap di sini jadi pendengar yang baik yang akan menemani kita. Ya. Jangan salah, kayak itu diem-diem dia punya sejuta makna dan syarat. Dia di sini tuh sebenarnya sebagai menjaga kita sih kalau kita malam ini. Jadi supaya tidak terganggu dengan kalau teman-teman pikir gue siapa ngejagain. Kalau teman-teman nonton video-video kita sebelumnya, di sana ada daun yang bergoyang, suara-suara yang sedikit misterius gitu. Ya di sini Om Kia ini yang memberikan proteksi lah, menjaga ya, Menetralkan. Jadi kalau kalian anak-anak indigo ataupun paranormal yang mungkin bisa lihat aura dia lebih nyala pekat dibanding kita. Iya. Nanti boleh di komen untuk anak-anak yang indigo atau yang bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Betul. Bisa tulis di komen. Jadi malam ini kisah misteri ini ya. Kisah misteri. Saya hanya membagi kisah ya. Saya hanya membagi kisah yang saya alami dan istri saya alami. Oke. Kalian pasti di sini tahu yang namanya terowongan Casablanca kan? Terowongan Casablanca daerah Kuningan, Profesor Dr. Satrio. Ya, saya pernah dengar itu. Kalau kita lewat situ, sekarang sih memang ramai ya. Tapi selalu ada yang namanya mitos-mitos seputar lewat situ. Dibunyikan klakson 3 kali. Sampai difilmin ya? Betul, sampai difilmin. Sampai ada. Diklaksonin 3 kali, ngomong numpang-numpang permisi. Tapi yang pasti, setiap dimanapun kita tempat, kita harus selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saling sapa. Betul. Ya, mungkin nanti dijawab kali sama dia. Nah, jadi gini, istri saya itu kejadiannya hari Sabtu sekitar jam 6:30 pagi lah. Jadi kalau di arah situ, kalau pagi memang sepi. Ya, Kalau Sabtu malam juga ya, ada Sabtu juga. Kalau malam, tapi ramai kalau malam. Saya akui memang ramai. Jadi istri saya naik ojek online. Kita sebut saja, kita nggak boleh sebut ojek online-nya, sebut saja Grab ya. Terus naik Jadi, nih, dia berdua, tapi berdua. Iya, dia naik Grab. Dia lewat terowongan Casablanca, itu kan keadaannya sepi. Ini sekitar jam 6:30 pagi lah. Jadi dia lewat. Nah, pasti sampai di tengah-tengah terowongan Casablanca, rem mendadak. Oh, drivernya itu ngerem mendadak. Langsung rem mendadak. Karena dia ngeliat ada seorang wanita berbaju merah nyebrang. Jadi di terowongan Casablanca itu mitosnya terkenal wanita berbaju merah. Wanitanya itu saya lebih sering mendengar itu kuntilanak berbaju merah. Nah, mereka sopirnya yakin itu tadi ada wanita yang lewat berbaju merah. Kemudian dia bertanya ke istri saya, "Mbak, tadi Mbak lihat nggak?" "Iya, saya juga lihat, Mas." Tapi ketika berhenti nengok kanan kiri, hilang, nggak ada. Yang melihat itu adalah 2 orang. Kalau misalnya yang melihat 1 orang, bisa kemungkinan halusinasi atau dia berbohong. Tapi kalau melihat lebih dari 1 orang dengan keadaan memang itu ada 2 orang, itu kalian bisa simpulkan sendiri. Jadi saat kejadian itu
sempat diam sebentar, beberapa menit diam sebentar. Istri saya sambil apa ya, kayak menghela nafas, mungkin sambil berdoa kan. Nah, dalam hati dia berdoa, dan saya menggoncengnya bilang berdoa dulu, kemudian dia bilang permisi, assalamualaikum. Nah, kejadian itu pagi hari ya, dalam keadaan memang sepi, dan istri saya menceritakan ke saya itu raut muka orang ketakutan. Jadi ceritanya setelah pulang, dan ketika menceritakan itu bulu kuduk dia merinding semua, dan dia memang benar-benar yakin itu ada wanita berbaju merah lewat nyebrang. Tapi tidak terlihat wajah. Tidak terlihat, jadi sekedar seret, sekilas, ketika berhenti hilang. Itu yang ke arah Kokas apa yang ke arah Tanah Abang? Ke arah Kokas. Pas posisinya di tengah-tengah yang ada jalanan yang pembatas itu, pas di situ. Kota air. Iya, yang buat air itu. Ya, istri saya sih menceritakan dengan raut muka ketakutan, dan apa ya, ibarat orang takutan dan panik gimana sih? Berarti memang apa yang dijadikan mitos itu kemungkinan sering terjadi. Maksudnya di pagi hari maupun di malam hari gitu kan. Seperti yang kita ketahui itu adalah daerah terowongan Casablanca itu dulu adalah kuburan sebelum dijadikan terowongan. Jadi mungkin bekas-bekas kuburan itu masih ada yang tersisa. Kan kuburannya dipindahin ke di atasnya, kalau nggak salah di atasnya kan ada sebelah kanan kiri itu kan ada kuburan kan, dipindahin ke situ. Tadi sebelum itu kuburannya di tengah dijadikan, kemudian dipindahin. Mungkin itu ya, seperti yang saya bilang, di situ cukup terkenal adalah mitos kuntilanak berbaju merah. Itu yang paling sering terkenal. Jadi di gemerlapnya ibu kota masih mempunyai sisi mistis, ya kan? Salah satunya adalah Salah satunya. Mungkin nanti kita akan berkunjung ke sana. Tapi saya butuh dukungan dari kalian. Jangan lupa komentarnya. Sekalian subscribe dan tombol like. Biar channel kita semakin berkembang. Dan yang kedua itu ada lagi ya kisah misteri ada lagi. Ada lagi. Kalau ini kejadiannya di kantor saya pribadi. Sebuah perkantoran di bilangan mana? Di bilangan daerah Pluit. Oh, jadi Bilangan genap, bilangan ganjil. Bilangan Prima. Jadi perkantoran di daerah Pluit ya. Daerah Pluit, tempat saya kerja. Gedung lama atau gedung baru nih? Kalau ini baru. Gedung baru ya. Gedung baru. Jadi kalau di kantor saya itu setiap setahun sekali selalu ada namanya upgrade system. Nah, pas saat upgrade system itu adalah kebetulan saya yang hadir. Jadi kan jadi setiap lantai itu cuma ada satu orang yang ikut. Nah, kebetulan lantai saya satu orang saya yang ikut. Itu siang. Sore. Pagi. Oh, pagi hari. Dan kebetulan kan ruangan lantai saya itu kan menyatu dengan ruangan bagian IT ya. Di bagian IT memang ada satu orang lagi, tapi dia terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri di dalam situ. Jadi saya di situ sendiri. Jadi kejadian itu adalah sekitar kira-kira jam 10, jam 11 siang lah. Nah, kita di kantor kita tuh masih menggunakan yang namanya printer yang masih bukan model-model printer sekarang ya, printer Epson LK gitu. Jadi modelnya kayak Yang berisik ya. bersih betul, yang model kayak belangko, buat cetak belangko tuh. Oh iya. Nah, saya lagi duduk, itu mesin printer bunyi sendiri. Bukan dalam arti bunyi ada yang ngetik, tapi bunyi kayak ketok. Tok gitu kan. Saya bilang gini, nggak usah iseng, kita masing-masing aja, gitu kan. Gua nggak ganggu lu juga nggak usah ganggu gua. Saya ngomong gitu karena memang dalam keadaannya ya udah masing-masing aja. Tapi lama kelamaan itu suara makin kencang, semakin kencang sampai tembok yang di ujung, temboknya kayu ya, bukan tembok kayu itu malah bunyi tak. Dalam hati saya gini, gebrak. Dalam hati apa? Enggak ada, maksudnya saya bunyiin gebrak gitu kan, mau gangguin gue gitu kan. Masing-masing aja. Itu apa, ibaratnya udah mengganggu banget. Memang saya sendiri di situ, dalam artinya memang bener-bener sendiri. Jadi
Saya duduk di posisi komputer yang ada di menghadap tembok, yang memang di situ ada satu komputer yang bisa menggunakan internet. Di situ saya menggunakan internet. Nah, suara di situ pas saat saya tapi ketika saya di samping printer itu suara itu hilang. Nah, ketika saya pas saya di dekat komputer yang bisa internet, itu suara itu malah makin kencang. Padahal di dalam ada orang IT satu orang, tapi ruangannya tertutup. Dan dia terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Sampai akhirnya orang IT itu keluar, turun kan. Saya benar-benar sendiri. Yang tadinya 2 orang, cuman yang 1 orang dalam ruangan tertutup yang kedap suara lah, kita juga nggak bisa manggil dia juga nggak bisa manggil kita. Nah, dia turun, saya situ benar-benar sendiri. Wah, itu hawanya lebih berasa lagi. Padahal dalam keadaan itu siang ya. Siang itu padahal. Siang. Cuman emang nggak ada orang. Nggak ada orang. Kantoran saat hari itu libur ya. Betul. Itu kejadiannya memang hari Sabtu kan. Itu menurut saya luar biasa sekali. Semakin saya lawan, mereka itu semakin menjadi-jadi. Semakin ngelawan. Saya ngerasanya memang di situ hawanya lebih banyak mereka dibandingin saya. Karena saat itu memang nggak ada orang dan cuma ada saya sendiri. Sementara saya benar-benar ngerasa di situ memang ada banyak yang merhatiin saya. Ini entah ini sugesti, halusinasi, tapi memang itu yang dirasain ya. Itu yang ngerasain karena memang saya cuma sendiri kan. Nah, makin lama itu makin kencang suaranya. Bukan cuman suara ketok-ketok di tembok yang di ujung sama mesin yang printer. Pulpen juga sempat jatuh. Pulpen sempat jatuh. Glinding. Jadi pas di meja itu kayak ada yang jatuhin ya. Menurut saya sih kayaknya ada yang jatuhin gitu kan. Mungkin energi mereka di situ sudah terlalu besar sih menurut saya sampai bisa menjatuhkan sebuah benda. Itu menurut saya paling frontal itu ya. Menurut saya yang saya alami sih paling frontal karena memang sudah mengganggu banget sampai akhirnya jam makan siang, makanan kan di bawah. Saya turun. Bukan dalam arti memang saya takut ya, tapi memang itu keadaan memang makanan di bawah, nggak mungkin dong saya minta tolong otoritas saya, supervisor saya yang nganterin saya ke atas makanannya. Kurang ajar sekali saya. Tapi memang nggak berlangsung lama sih, kira-kira pas setelah makan siang saya naik lagi. Pas saya naik itu belum suaranya hilang. Kemudian bagian IT-nya naik lagi, selesai gitu kan. Oke, saya pulang. Cuman yang saya nggak habis pikir itu digangguin sebentar di situ, rasanya lama banget. Membekas ya. Iya. Membekas di pikiran. Ya, soalnya kok bisa gitu? Soalnya berasa banget. Soalnya saat itu memang saya ngerasa tuh, wah ini kurang ajar sekali yang ganggunya. Maksudnya benar-benar frontal gitu, berani banget. Mungkin yang pada saat itu mengganggu, mungkin dia pikir ini kan waktunya dia, betul, libur ya kan. Betul. Mungkin dia pikir itu waktunya dia, kenapa lo ada di sini gitu ya. Gantian, gue yang masuk. Iya. Udah Mungkin libur. di situ dia kasih tanda lah, dia kasih tanda. Mungkin dia kasih nada atau mungkin dia memang ingin berinteraksi ya. Cuman mungkin karena saya nggak bisa, jadi memberikan tanda-tanda seperti itu. Yang pasti, yang kita tahu dan kita baca selama ini di setiap gedung, tempat, rumah, entah itu baru ataupun lama, itu pasti ada sesuatu yang mendiami. Bahkan mungkin di sekitar kita saat ini ada. Betul. Bahkan di tempat kita membuat video ini, saya boleh jamin itu ada. Tapi kita ada Om Kia yang bisa menetralisir. Pikir gue obat. Ya mungkin itulah kisah. Satu lagi. Oh, ada lagi. Ini kejadian teman sekantor saya. Nah, kalau ini posisinya malam. Oh, ini malam nih. Ini ya? malam. Pagi aja bisa mengganggu. Gimana Pagi aja bisa. Malam ini ketika kalau dia benar-benar pure sendiri tuh malam, sekitar jam 8 malam, dia bagian legal. Dia bagian legal atau operasional, saya lupa deh. Nah, dia ruangannya itu di luar, dekat lift. Jadi kan kantor saya itu ada ruangan yang agak menjurus ke dalam, agak menjurus keluar. Yang
keluar, yang menjurus keluar itu dekat lift, cuman ruangannya lebih sempit. Itu biasanya cuma untuk 2 atau 3 orang lah. Nah dia di situ sekitar jam 8 malam lah. Itu awalnya ada suara yang ketok kaca, kan ruangan kaca. Tok. Dia nggak menghiraukan karena dia pikir gue lagi kerja gitu kan. Tapi makin lama suaranya makin mengganggu sampai akhirnya dia nengok keluar. Pertama kali nengok keluar nggak ada apa-apa. Dia main lagi, dia kerja lagi, ketok lagi, dan dia langsung kaget soalnya ditampakin. Oh jadi muka gitu. Tapi ditampakin bagian belakang. Oh bagian belakang. Jadi Bagian seolah belakang ada yang berdiri gitu. Tuh, ditampakin di tembok ya. Jadi tembok, bukan tembok, Kaca. di kaca. Tapi membelakangi, maksudnya badannya nampak gitu kan. Dan itu maksudnya neken ke kaca. Jadi kayak Nyender. mepet. Iya, nyender. Tangannya tuh begini. Terus tuh. Tangannya, palanya ke sono tapi tangannya begini. Oh iya. Begini, dia langsung lari ke bawah. Jadi tapi nggak melewati penampakan itu nggak melewati ya? Enggak, jadi dia itu posisi itu di kaca yang di dekat ruangan yang sebelah sana kan, tapi di kaca loh, kaca ibaratnya deket sama dia kan, nampakin di kaca, cuman palanya madepnya nggak menghadap dia tapi tangannya begini nih posisinya, kelihatan tangannya kan, dan dia bilang rambutnya panjang, berbaju putih, dan saat itu dia langsung lari ke bawah, meninggalkan semua barang-barang. Meninggal semua barang-barang, betul. Iya meninggal semua barang-barangnya. Seingat saya dia meninggalkan langsung semua barang, langsung turun lari ke bawah. Padahal orangnya itu kelihatannya apa ya? Sangar. Orangnya terlihat sangar, tapi begitu ditampakin dengan yang begitu langsung nyali kecil. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa tampang tidak menjamin. Tampang serem nggak menjamin. Makhluk kita takut ya. Betul. Tapi cukup menyeramkan juga ya kalau misalkan didengar ceritanya itu kan, karena waduh suasananya itu benar-benar Sudah, ya kalau sudah Terus ditampakkan. akhirnya besoknya dia masuk. Atau pada Kejadian- saat kejadian malam sih- itu juga dia ngambil barang-barangnya ditemani oleh security atau Setelah itu sih dia sempat naik lagi. Cuma dia sempat dia naiknya sendiri memang. Oh, sendiri? Sendiri, bukan untuk mengambil barang yang tertinggal. Tapi itu juga dengan rasa perasaan yang masih campur was-was, aduk ya? campur aduk. Karena komputernya belum dimatiin saat itu. Lalu dia langsung turun ke bawah dan barang-barang masih di atas. Tapi berani juga ya. Itu dia. Itu dia mengalahkan rasa berani dia sih sebenarnya, mengalahkan rasa takut dia. Karena soalnya jadi dalam posisi dia cerita tuh memang apa ya? Orang ketakutan gimana sih kalau orang ketakutan cerita, orang ketakutan mukanya tuh ya kalian bisa paham lah mukanya seperti apa. Tapi setelah itu maksudnya berjalannya waktu dia nggak pernah ditampakin lagi atau Nggak pernah. memang nggak pernah Tapi di bekerja malam lagi. nggak bekerja, cuman memang ada teman. Jadi ini ya seperti saya bilang di tempat-tempat itu memang selalu ada yang namanya jin yang mendiami suatu tempat. Jadi alangkah baiknya dimanapun kita berada, kita bersikap sopan sama mereka. Dalam artian kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak mengganggu kita. Kalaupun mereka ingin berinteraksi dengan kita, sebaiknya terserah kalian sih. Kalian ingin langsung melarikan diri, ataupun hanya ingin mendiamkan, ataupun ingin apa ya? Mungkin kalau kondisinya udah begitu ya pasti siapa orang yang mungkin hanya orang yang bermental kuat atau tidak percaya dengan hal seperti itu yang bisa tidak lari ya. Berhubung ngomong-ngomong soal orang yang tidak percaya, justru orang yang tidak percaya itu biasanya yang apa ya, jarang digoda, jarang diganggu biasanya. Karena mereka menganggapnya nggak percaya. Tapi ada suatu momen atau saat-saat tertentu buat orang yang tidak percaya itu pasti akan ditunjukkan. Tinggal tunggu saatnya aja sih menurut saya. Karena dunia-dunia supranatural, gaib, mistis itu sangat berdekatan dengan kita. Ibaratnya kita di sini pun mereka ada di sekeliling kita. Kan begitu Om ya. Udah pasti. Ya itulah cerita
pengalaman dari Om Erno bisa diambil hikmahnya buat teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru cerita-cerita kita. Kalau Anda suka di cerita mistis, selalu kunjungi di obrolan pulang kantor malam Jumat. Sampai jumpa di Triong Channel. Om.